Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Alhamdulillah, saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, umat iman, umat Islam, dan nikmat kesempatan di mana kita bisa hadir dalam majelis ilmu, ya, dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan tiap amal itu dilipat gandakan. Majelis ilmu atau daurah ini bagian daripada majelis ilmu, termasuk dari badan majelis ilmu, diadakan pada bulan Ramadan, ya, dalam tempat yang mulia di Masjid Allah, dilaksanakan di bulan mulia. Mudah-mudahan amal kita, pahala kita bisa kita dapatkan, insya Allah. Panitia, serta donatur, dan semua yang mempunyai kaitan dalam hal ini, termasuk mungkin yang memberikan support untuk kegiatan kita ini. Alhamdulillah, sekalian rahimana rahimakumullah, pada kesempatan yang pertama ini, ya, kita hanya membahas tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Ini memang selalu dibawakan sebelum kita masuk pada materi inti. Tentang materi daurah kita, itu berkaitan tentang kitabus shalah dalam Manhajus Salikin Lis-Sa'di. Salikin itu kitab yang fikih yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu nanti materi intinya pada kitab shalah, tentang salat. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita akan bahas atau kita akan memberikan motivasi tentang keutamaan ilmu. Tentang ilmu, tentang penuntut ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu. Tujuannya apa? Agar kita bisa termotivasi tentang apa yang akan kita pelajari, ya, agar kita menjadi termotivasi untuk terus mencari ilmu, untuk terus sebagai penuntut ilmu, tidak futur setelah kita semangat. Karena bisa jadi mungkin kita sudah pernah semangat, kemudian karena ada waktu yang berlalu, karena kesibukan, ya, karena pekerjaan atau adanya hal yang lain, membuat kita menjadi malas menuntut ilmu setelah kita giat menuntut ilmu sebelumnya. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam materi al-ilmu ini kita akan bahas tentang yang pertama tentang al-ilmu, tentang ilmu. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu? Coba ada yang bisa memberikan definisi yang diketahui menurut adik-adik sekalian, ada saudara-saudara sekalian, mungkin sering mendengar ilmu ini itu apa ya? Atau sudah pernah baca, pernah dengar? Nah, coba siapa di antara adik-adik sekalian yang bisa memberikan sedikit informasi ke kita apa yang telah diketahui tentang hal ini? Contoh, siapa?
Sayap kanan, sayap kiri. Ya, fadhal. Kemana ilmu? Ya. Ya. Yang lain? Ada ya, apa? Pengetahuan Allah memberikan malam mulia. Yang lain? Ya. Oh ya. Terus yang lain? Nggak ada? Ya. Al ilmu, ya, salah satu yang disebutkan oleh para ulama ialah adraku syai' ala hakikatihi fitratu jaziyah. Dia mengetahui sesuatu hakikatnya dengan kepastian. Ada lagi mengatakan bahwa ilmu itu adalah lawan daripada kebodohan. Lawan daripada kebodohan artinya dia ini sifatnya umum. Ketika ini sifatnya umum, ilmu apa saja, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Tetapi sekalian rahimani rahimakumullah ya, ketika kita mengetahui atau membahas tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Coba antum ketik di Google, cari di internet, tulis keutamaan ilmu. Tidak usah bilang keutamaan ilmu agama. Tulis keutamaan ilmu. Maka yang akan muncul itu tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Keutamaan ilmu tentang syariat Islam. Bukan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam, syariat Islam itu mempunyai perhatian yang sangat tinggi, yang konsen tentang menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat di antara agama-agama yang ada, hanya agama Islam yang memotivasi daripada pemeluknya untuk dia menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dia mengajari nabinya dalam firman-Nya, Rabbi zidni ilman. Qul Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ya Rabbi zidni ilman. Ya Rabbku, tambahkan kamu tentang ilmu. Ya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Rasulullah SAW untuk berdoa, untuk meminta tambahan selain tambahan ilmu. Tidak pernah mengajarkan Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah aku harta, tambahkanlah aku anak. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya untuk berdoa agar dia ditambahkan. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua definisi daripada ulama yang berkaitan tentang sumber daripada ilmu. Yang pertama adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kenal? Siapa? Ya? Apa? Iya, ulama emang. Maksudnya itu siapa dia? Apa yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Siapa itu? Siapa? Iya, terus kita banyak terus kita. Ya?
sahabat. Ya, lagi. Ya, jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dikenal dengan nama Samsuddin itu dia adalah salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia menulis banyak kitab seperti yang disebutkan ya. Kitab, dan dia seorang ulama yang dapat dibilang selain Ibnu Taimiyah maka dengan muridnya Ibnu Qayyim. Dia itu selalu dikaitkan dengan hal itu. Walaupun sebenarnya murid daripada Ibnu Taimiyah itu banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Al-Hadi, ya. Salah satu daripada murid-muridnya. Tapi ketika orang menyebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pasti dia ingat dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ilmu itu adalah sumbernya itu pada 3 hal. Qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabat. Qala Allah, yaitu firman Allah. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Wa qala sahabat. Intinya sebenarnya ilmu itu sumbernya 2. Qala Allah, qala Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan juga qala sahabat? Perkataan sahabat. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah yang paling mendekati atau yang mendekati tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita ketahui Allah berfirman, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, yang melaksanakan langsung syariat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Maka perkataan dari para sahabat tentang dalam masalah agama, maka itu dimasukkan dalam ilmu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu itu adalah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang kenal Abdullah ibn Umar? Siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa itu Umar bin Khattab? Oh, sahabat. Apa yang kamu ketahui tentang Umar bin Khattab? Selain sahabat Nabi, apa lagi? Kamu sudah. Terus apa lagi? Hah? Apa? Kenapa? Baik hati. Terus apa lagi? Orang yang baik. Terus? Khalifah kedua. Terus? Pemberani. Terus apa lagi? Suka bersedekah. Terus apa lagi? Yang spesifik. Terus sahabat ya soal semua jujur ya. Hah? Nah? Memberi makan. Nah. Jadi Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat Nabi SAW. Dapat dibilang dia sahabat dekat dengan Nabi SAW. Dan termasuk di antara 10 sahabat yang mendapatkan ya, informasi bahwa beliau masuk surga. Jadi 10 orang sahabat yang masuk surga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, karena sebenarnya banyak beberapa sahabat yang lain disebutkan, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis itu yang disebut dengan 10 orang sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus siapa lagi? Di antara 10 orang sahabat, Abu Bakar. Terus siapa lagi? Siapa?
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Siapa? Siapa? Thalha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Hah? Ya Ja'far, tapi tidak masuk dalam ini, dalam 10 orang sahabat yang disebut dalam satu hadis. Yang lain? Yang depan. Zubair bin Awam. Apa julukannya Zubair bin Awam? Apa julukannya? Hawari Rasulullah, pembela Rasulullah. Kemudian apa lagi? Ya, tapi di dalam hadis ini nggak masuk ya. Hamzah masuk di surga juga, tapi tidak. Seperti yang 10 ini, apa lagi? Masih ada berapa ini? 2 atau 3 ini. Ya, pertama ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Terus lagi? Ya? Hah? Udah tadi. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Tinggal 2. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini apanya Umar bin Khattab? Iparnya ya. Ya. Karena adiknya Umar bin Khattab itu menikah dengan Sa'id bin Zaid. Terus yang terakhir apa? Udah. Yang terakhir? Yang meninggal pada saat ada bencana taun di Syam. Bukan. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi meninggal pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab meninggal, dia mengatakan, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan memberikan kepemimpinan khalifah ini kepada beliau. Kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu yang disebutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa ilmu itu adalah Al-Kitabun Nafi', kitab Al-Quran berbicara, As-Sunnatu Madiyah, sunnah yang menjelaskan, wa qawlu rajulin la, dan perkataan seseorang saya tidak tahu. Wa qawlu rajulin la. Al-Qad jelas ya. Beliau mengatakan Al-Quran nanti ya yang berbicara, as-sunnatu madiyah, sunnah yang menjelaskan, dan aqalu rajulin la, dan perkataan seseorang saya tidak tahu. Quran dan sunnah jelas sumber daripada ilmu. Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa salah satu daripada ilmu, bahkan menyebutkan setengah daripada ilmu, ulama lain menyebutkan setengah daripada ilmu adalah la adri. Saya tidak tahu. Kenapa kira-kira la adri ini dimasukkan dalam ilmu? Ada yang tahu? Betul. Ya. Kenapa la adri? Perkataan orang la adri, saya tidak tahu, itu setengah daripada itu. Karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tidak ngomong sembarangan, tidak berfatwa sembarangan, ya. Tidak nyerocos sembarangan, tidak berfatwa tanpa ilmu. Maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Itu menunjukkan perkataan daripada la adri. Jika kita ditanya, kemudian kita tidak jelas tentang suatu masalah, kemudian kita mengatakan la adri, itu menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang yang berilmu. Karena kita tahu bahwa kita itu tidak tahu, maka kita mengatakan la. Dan ini telah dipraktekkan oleh para ulama. Di antaranya adalah
Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, salah seorang imam mazhab. Kenal Imam Malik bin Anas? Kenal? Dia salah satu di antara yang dikenal. Apa? Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Hambali. Siapa? Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan usia, jadi Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit namanya ya, Nu'man bin Sabit ya. Kan kemudian Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang ketiga adalah Abu Hanifah dulu, Nu'man bin Sabit ya. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan nama Imam Ahmad atau Imam Hambali. Imam Malik rahimahullah itu pernah didatangi oleh orang jauh dari kampung. Perjalanan sekitar 1 bulan. Dia datang dari kampungnya. Jadi dia disuruh sama orang kampung di situ untuk tanya kepada Al-Imam Malik tentang sebuah permasalahan. Karena orang dulu itu kalau dia tidak tahu, maka dia tanya kepada orang yang berilmu. Dan dia tahu bahwa pada zaman itu ada seorang ulama di Madinah, namanya Imam Malik bin Anas. Maka mereka mengutus seseorang datang kepada Malik untuk menanyakan beberapa masalah kepada Al-Imam. Dan pada waktu itu kita tahu kan naik onta ya paling nggak naik onta, naik kuda, jauh perjalanan. Di situ disebutkan sekitar 1 tahun perjalanan. Satu bulan misalnya ya, bukan 1 tahun ya. Sekitar 1 bulan perjalanan jauh ya. Sampai kepada Al-Imam. Kemudian dia tanya kepada Al-Imam. Ternyata Imam Malik bilangnya lain, saya nggak tahu. Ya, Imam Malik mengatakan saya nggak tahu. Ya gimana? Ini bingung dia. Orang ini sudah datang jauh-jauh, perjalanan 1 bulan, sampai di sini, bilangnya saya nggak tahu. Kemudian dia bilang sama Al-Imam Malik, terus apa yang harus saya sampaikan, wahai Al-Imam, kepada kampungku? Maka ia mengatakan, katakanlah bahwa Malik tidak tahu tentang masalah itu. Nah itu ya sekalian ya, bahwa ini termasuk dari bagian daripada ilmu. Nah kemudian itu yang berkaitan dengan ilmu ya. Masuk kepada hukum daripada ilmu. Seperti kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Dalilnya adalah sabda Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Maka kewajiban di sini sekalian yang dimaksud dengan ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Maka ilmu ini dimaksudkan yang wajib ini terbagi 2. Yang fardu terbagi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fardu ain? Ya.
kewajiban untuk individu yang lain. Ya, apa yang dimaksud dengan fardu ain? Apa yang dimaksud fardu ain? Ji. Eki, apa yang dimaksud fardu ain? Ya. Kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Lawannya fardu kifayah. Apa bedanya dengan fardu kifayah? Ada sekelompok. Jadi kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Jika dia tidak melakukannya maka berdosa. Tapi fardu kifayah adalah kewajiban yang jika dia dilaksanakan oleh orang tertentu atau sesuatu, maka orang lain itu tidak gugur lagi kewajibannya. Itu yang. Artinya jika ada orang lain yang melakukannya, maka kewajiban dia untuk melakukan itu tidak lagi. Itu disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, maka setiap individu wajib untuk melaksanakan. Berdasarkan dengan ilmu, ada yang disebut dengan fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu, kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, dan untuk mengamalkan. Contohnya apa? Apa ya contohnya? Fardu ain. Sholat 5 waktu ya. Terus apa lagi? Ya. Kenapa? Mempelajari hukum Islam itu global. Islam ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain mempelajari akidah. Mempelajari akidah, hal-hal yang pokok dalam agama. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal din Islam, ya. Makanya disebut dengan usulus salasa, 3 hal yang mendasar. Maka setiap muslim harus kenal ma'rifatullah, harus mengenal Allah, ya. So, bagaimana seseorang mau mengenal Rabb-nya sedang dia tidak kenal Allah? Bagaimana dia bisa mencintai Allah kalau dia tidak kenal? Dan salah satu sarana untuk mengenal Allah adalah berilmu, mengetahui tentang Allah Subhanahu. Begitu dia mengenal Rasulullah SAW. Ya. Maka seorang mesti mengenal Rasulullah SAW. Namanya, nasabnya, perjuangan Rasulullah SAW. Agar apa ya itu tadi? Kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi nggak kenal. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi namanya aja nggak tahu. Bapaknya nggak tahu, umurnya nggak tahu. Gimana mau dibilang dia cinta? Coba siapa yang tahu nasabnya Rasulullah sampai kakeknya aja? Ayo, siapa? Namanya Rasulullah siapa? Muhammad. Bapaknya siapa? Siapa? Abdullah. Kakeknya? Bin Abdul Muttalib. Terus Hah? Bin Hasim, bukan Hisabnya, Hasim ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Al-Quraisy, dari suku Quraisy. Jadi kita harus kenal pasti mengetahui, mengilmui. Nah, mengetahui ini termasuk hal-hal yang wajib bagi kita. Begitu juga mengenal din Islam, mau wajib bagi seseorang mengenal.
Itu dalam berkaitan dengan akidah. Begitu juga yang dibilang tadi, sholat. Sholat itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Maka setiap muslim mesti belajar cara sholat yang baik. Syarat-syarat sholat. Hal-hal apa yang mewajibkan seseorang itu sholat. Apa yang membatalkan sholat. Mesti diketahui. So, kenapa? Kalau tidak tahu nanti sholatnya nggak sah, tobat. Juga dengan toharah. Sebelum sholat toharah dulu. Bagaimana caranya wudhu? Bagaimana caranya tayamum? Bagaimana caranya mandi besar? Bagaimana caranya ijtikmar? Harus diketahui. Kenapa? Karena itu akan menjadi syarat sahnya sholat kalau kita toharohnya enggak bagus. Gitu ya. Begitu juga nih, kita ini lagi puasa bulan Ramadan. Maka kita harus mengenal puasa itu apa, hal-hal yang disunahkan dalam puasa itu apa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu apa. Tujuannya apa? Agar puasa kita pada bulan Ramadan ini kita sempurna, ya, bisa sempurna dan kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di luar setelah kita keluar bulan Ramadan kita bisa benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya belajar. Begitu juga nanti ada zakat fitrah, belajar. Gimana ini zakat nih? Bentar lagi kita mau zakat fitrah nih ya. Begitu juga orang yang mau zakat harta. Oh, ini uangnya udah banyak ini. Gimana nih? Ini sudah masuk nisab enggak? Lihat. Itu bisa diketahui dan kita belajar. Itu yang disebut dengan salah satu contohnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, lihat. Jika kewajiban sesuatu jika di dalam kelompok itu sudah ada yang melaksanakan, maka orang yang ada di kelompok lain itu gugur lagi kewajibannya untuk melaksanakan hal itu. Contohnya misalnya, ya mengurus jenazah. Jadi kalau misalnya ada yang sudah tahu hal itu di tempat itu sudah ada yang tahu, yang lain tidak kewajiban. Tapi kalau di tempat itu nggak ada yang tahu, maka semua orang jadi berdosa. Karena tidak ada yang tahu. Maka harus ada yang tahu di daerah situ, di tempat itu, walaupun tidak semua orang ahli dalamnya. Itu juga yang sifatnya umum misalnya. Misalnya ilmu kedokteran misalnya. Yang umumnya. Tidak semua orang harus belajar kedokteran. Tapi di daerah itu mesti harus ada yang tahu tentang ilmu kedokteran. Agar apa? Agar kalau ada yang sakit bisa berobat. Ya. Bisa dilayani. Ya. Bagus kalau misalnya orang perempuan misalnya dia mau melahirkan, dia butuh misalnya bidan atau dokter wanita untuk membantu dia. Maka jika ada yang sudah belajar seperti itu, yang lain tidak ada kewajiban lagi tentang hal itu. Terus kalian rahimahullah ya, itu ya tentang hukum ilmu. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah, dan ada juga fardu sunnah. Ada yang sunnah juga. Kalau sunnah itu adalah dalam hal rincian. Kalau hal rincian itu, misalnya ulama dia ingin tahu beberapa hal, misalnya ini, dia sunnah bagi dia untuk itu. Sehingga dengan itu dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Harus kalian rahmatullah bahwa dari ini kita ketahui bahwa atau umumnya kita ketahui bahwa tidak boleh ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu
ilmu dunia. Kan sini aja nih ada yang dari pesantren, ada yang dari umum ya. Adik-adik mungkin rata-rata kelas SD ya, SD SMP ya. SD ya. Kalau yang di sini mungkin ada yang SMK atau ada yang dari pondok. Kan ilmu agama ada juga ilmu dunia. Pada dasarnya tidak ada dikotomi, artinya tidak ada dalam hal pembelahan. Tetapi yang disayangkan, tapi ada namanya prioritas. Ada namanya prioritas seperti yang tadi yang disebut dengan fardu ain. Ada yang mesti orang tahu. Baik dia di pondok pesantren maupun dia di sekolah umum harus tahu. Baik dia orang biasa atau dia pejabat, dia harus tahu tentang hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang yang pintar dalam dunia tapi dia TK dalam ilmu agama. Sebab ada seorang, misalnya profesor di bidang ini, di bidang teknik nuklir dan sebagainya. Tapi dalam urusan agama, misalnya hal yang sehari-hari misalnya, mandi junub aja nggak tahu. Kalau misalnya dia ada najis sedikit, dia nggak tahu gimana caranya membersihkan najis. Padahal itu hal yang kalau kita bilang sepele. Padahal dia orangnya profesor. Ilmu dalam dunianya begitu tinggi dan diakui. Tapi dalam ilmu agama dia seperti TK. Maka ini dilarang oleh yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Coba dibacakan surat Ar-Rum ayat ke-7. Surat Ar-Rum itu surat keberapa dalam Al-Quran? Ya? Surat 30. Nah, coba baca ayat ke-7. Coba dibaca. Coba baca. Yang keras suaranya ada kedengaran. Coba artinya. Siapa yang bisa artikan? Yang punya buku terjemahan? Siapa? Oh ya, nih, Eji yang depan. Dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui, mereka pakar dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Wahum anil akhiratikum ghafilun. Akan tetapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Maka yang seperti ini mungkin kalau kita lihat beberapa, kalau kita misalnya di Saudi Arabia itu ada beberapa yang cukup berhasil dalam memadukan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Salah satu contohnya misalnya kenal dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Kenal? Tidak kenal. Ya. Yang besar-besarnya ya, kalau yang kecil mungkin tidak tahu ya. Kemudian kenal dengan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Asari rahimahullah. Kenal? Oh, tidak kenal juga. Kemudian apa lagi? Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Tidak kenal. Kemudian Dr. Ragib Asfahani. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Dr. Ragib Asfahani ini adalah dokter bedah. Ya, dia adalah dokter spesialis bedah di Mesir.
Dia dokter bedah dia. Dia mempunyai buku tentang kiat sholat khusyuk. Ini menunjukkan bahwa dia, walaupun dia dokter pakar di bidang dunia dalam hal ini ilmu bedah, tapi dia juga pakar dalam bidang ilmu agama. Nah, kemudian salah satunya adalah Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Atsari rahimahullah. Salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah yang baru meninggal karena COVID tahun lalu. Kenal? Udah kenal juga? Ya, dia itu sarjana teknik. Dia itu sarjana teknik. Jadi itu jurusan ilmu dunianya dalam teknik. Kemudian Syekh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Dia bukunya cukup banyak, dia orang Mesir. Tapi dia dokter. Dia dokter. Nah, ini menunjukkan, ini contoh aja untuk memotivasi adik-adik sekalian ya. Walaupun mungkin belajar ilmu umum, tapi jangan lupa juga tentang ilmu agama. Ya, jangan sampai kita pakar dalam ilmu dunia tapi kita melupakan atau tidak mengetahui tentang ilmu agama, terutama dalam hal-hal yang mesti diketahui oleh kita semua. Nah, itu ya. Capek ya? Enggak ya, itu baru ilmunya. Nah, sekarang kita bahas tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya hanya menyebutkan sedikit saja. Karena ini bulan Ramadan, jadi tidak perlu lama-lama. Nanti haus. Ya. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah itu surat yang keberapa? Coba yang di belakang. Surat Al-Mujadilah itu surat keberapa? Al-Mujadilah. 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 50 berapa itu? 58. Bukan ayatnya, surat yang ke-58. Coba baca surat yang ke-58 ayat 11. Ya, enggak Fadal ya. Bisa. Ayat 11. Ya. Kita stres pada yang bagian terakhir. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang ahli ilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas mengatakan, al-ulama'u fawqal mu'minin, bahwa ulama fawqal mu'minin, ya, mi'ata darajah. Jadi ulama itu dibandingkan dengan kaum mukminin yang tidak berilmu itu ada 100 derajat. Ya. Ma baina darajataini mi'ati ammin. Dan di antara dua derajat itu jaraknya itu 100 tahun. Ini katakan oleh Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa ulama dibandingkan dengan bukan ulama,
orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu di antara kaum mukminin itu 100 derajat di atasnya orang yang berilmu. Dan di antara dua derajat itu jaraknya 100. Ini menunjukkan sekalian Allah bahwa orang berilmu itu jauh dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kita kasih contoh yang sekalian rahimana rahimakumullah. Orang yang sholat berdua, dia sholat berdampingan salah satu. Bisa jadi dia berdampingan, tapi pahala dan sholatnya itu, pahala daripada sholatnya yang dilakukan itu, bagaikan antara bumi dan langit. Apa yang menyebabkan seperti itu? Apa kira-kira? Bisa jadi antara dua orang sholat berdampingan dalam satu shaf. Tetapi dua orang ini beda pahalanya. Bagaikan langit dan bumi. Apa yang membedakan dia? Ilmu. Yang satunya, ya, yang membedakan adalah mereka ada ilmunya. Yang satunya sholat dengan benar, sesuai dengan sunnah, dia kerjakan semuanya, dia husu dan sebagainya. Yang satunya enggak. Salah-salah. Otomatis mereka jauh berbeda di antara mereka. Itu yang sekalian rahimahullah ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, coba. Surat Al-Imran ayat 18. Surat Al-Imran itu surat keberapa? Surat ketiga. Yang dari sini terus. Saya mau yang dari sini.
dia tahu kepada Allah timbul rasa khasyah, maka orang ini orang yang berilmu, orang yang seorang ulama. Dan makanya ulama itu adalah orang-orang yang disebut dengan ulaikum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang sebaik makhluk. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lain tentang penuntut ilmu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Artinya adalah mafhum mukhalafa. Mafhum mukhalafa itu pemahaman yang sebaliknya. Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia tidak diberikan pemahaman. Artinya adalah bahwa orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, kemudian ilmu itu menyebabkan dia khasyah, takut kepada Allah, maka Allah menginginkan kebaikan ada pada dirinya. Karena setelah itu dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, maka Allah menghendaki kebaikan yang ada pada dirinya. Kemudian sekalian rahimakumullah. Ini yang terakhir ya, kayaknya capek ya. Ini sebenarnya banyak, saya cuma mesti sedikit. Ya. Nah, karena kebetulan ini juga sudah siang, kemudian puasa juga, nanti kita mungkin 10 menit ya. Kita akan bahas tentang adab dan akhlak menuntut ilmu. Ketika kita membahas tentang ilmu, keutamaan, ilmu dan sebagainya, maka kita akan sedikit tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah bahwa seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan hatinya. Seperti kita ketahui bahwa hati itu adalah wadah. Hati itu adalah wadah. Ilmu itu akan masuk ke dalam hati yang sebagai wadah itu. Kalau hatinya itu tidak bersih, maka ilmu itu akan hilang. Kesucian hati itu dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah bersih dari syubhat. Syubhat itu kerancuan, ketidakjelasan. Misalnya kita ya banyak contohnya. Tadi syubhat tadi. Karena ini agak susah jelasin karena kebanyakan anak-anak. Kita bilang syubhat ya. Terus yang kedua adalah suci dari syahwat. Hawa nafsu, syahwat. Disebutkan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama mengatakan haramun ala qalbin, diharamkan atas hati, ya. Yadkhulun nur, dimasuki oleh cahaya, wa fihi, yang di dalamnya syai'un mimma yakarallahu azza wa jalla. Selama di dalam hati itu banyak hal-hal yang Allah benci. Jadi ilmu itu susah masuk jika hatinya itu tidak bersih. Jika hatinya itu tidak suci. Baik dari syubhat maupun dari syahwat. Itulah makanya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengadukan hafalannya kepada gurunya Waqi' tentang hafalannya. Kalau Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, kalau hafalannya disebutkan bahwa kalau dia baca satu gini, maka ini harus ditutup lagi nih. Baca lagi. So, nanti dihafal juga. Boleh balik ya. Pada suatu antum Syafi'i hafalannya kacau. Maka Waqi' gurunya memberikan nasihat bahwa hendaklah beliau menghindari maksiat.
Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat, dalam maksiat. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seorang penuntut ilmu atau ikhlas dalam belajar. Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada Allah memerintahkan kecuali agar ia beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, dalam hadis diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Keikhlasan, ikhlas dalam belajar agama itu bisa dilihat dari 4 hal. Ada 4 pondasi. Yang pertama adalah ketika seseorang belajar tentang agama, ya, belajar agama, maka yang pertama adalah dia harus niatkan bahwa dia belajar agama itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi bukan karena disuruh sama orang tua. Ya. Mungkin saat ini suruh orang tua, tapi harus diperbaiki niatnya. Bahwa saya ini masuk pondok, ya, atau saya ini mau belajar agama, hadir dalam daurah Ramadan ini, maka niat saya adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya. Dengan ilmu yang akan diajarkan selama saya di pondok maupun selama dalam daurah ini. Terus yang kedua adalah belajar agama harus diniatkan bahwa saya belajar agama ini adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu dengan mengajarkannya. Jadi ketika saya tahu, maka saya pun berniat untuk mengajari orang lain, agar orang lain itu hilang kebodohannya tentang hal itu. Itu niat yang kedua. Terus yang ketiga adalah harus diniatkan dengan ikhlas bahwa ketika dia belajar agama adalah untuk menghidupkan ajaran ilmu agama dan menjaganya agar dia tidak hilang. Terutama mungkin di daerah kita yang mungkin sunnahnya redup atau enggak jelas, ya, atau banyak bid'ahnya. Maka ketika kita belajar, kita niatkan bahwa kita belajar itu untuk menghidupkan ilmu agama, untuk menghidupkan sunnah agar dia tidak hilang di tempat. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah bahwa ketika kita belajar, maka harus diingatkan bahwa belajar itu kita untuk mengamalkan daripada ilmu itu. Jadi tidak hanya belajar aja, menghafal saja, tapi kita juga meniatkan ketika kita mendapatkan ilmu, kita akan amalkan ilmu itu. Karena memang buah daripada ilmu itu adalah amal. Percuma orang berilmu tapi amalnya enggak ada. Berarti ilmunya tidak berbuah, ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian, saudara sekalian, rahmatullah, bahwa adab daripada menuntut ilmu adalah yang ketiga, adalah serius dalam belajar. Harus serius dalam belajar. Boleh main-main. Ya. Orang misalnya lagi ngajar di sini, ya di sana harus memperhatikan dengan baik. Tidak boleh cerita sendiri. Ya. Tidak boleh main-main sama temannya. Fokus tetap apa yang disampaikan. Di sini disebutkan bahwa serius belajar itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah bersemangat menggapai sesuatu yang bermanfaat. Ya. Harus punya semangat. Coba disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Hambali, ya, Imam Ahmad yang disebutkan tadi, ya, satu daripada ulama 4 mazhab.
bahwa karena dengan semangatnya dia itu sering kalau dia pergi ke ta'lim sebelum subuh dia sudah mau pergi terus karena semangatnya itu. Jadi sebelum subuh dia sudah pergi. Sehingga ibunya itu agak kasihan ini anak-anak ini masih kecil, belum subuh sudah mau pergi. Nah, kadang-kadang itu anak ibunya jangan dulu lah, nanti tunggu azan dulu baru pergi. Atau sama sebentar itu. Karena kasihannya. Tapi ini pressingnya adalah pada semangatnya yang ketika belajar. Begitu juga ada seorang ulama ketika Imam Ahmad bin Hanbal terkena fitnah. Jadi Imam Ahmad itu pernah terkena fitnah, itu tidak boleh berfatwa di zaman Khalifah Abbasi ya, karena masalah Quran dengan makhluk. Jadi Imam Ahmad itu dilarang oleh pemerintah pada saat itu untuk berfatwa. Jadi dia hanya di rumah aja, tidak boleh, pokoknya kalau mau dibilang tahanan rumah, tidak boleh kemana-mana. Kemudian dia ada datang, disebut saya lupa namanya ya, tapi dia kemudian di akhirnya dia akan jadi ulama. Jadi dia datang ke sana Baghdad, sedangkan Ahmad sedang dalam kurungan rumah, tidak boleh. Jadi dia kesulitan. Dan Imam Ahmad tidak boleh juga berfatwa. Akhirnya dia datang dalam bentuk seperti orang yang mengemis. Dia minta kasih. Jadi tiap hari dia datang, dia ngasih, Imam Ahmad ngasih dia hadis. Jadi tiap hari dia datang kepada Muhammad minta kemudian dia tungguin itu, insyaallah ya. Orang-orang dulu itu. Ya, artinya di sini adalah bahwa dia begitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan disebutkan bagaimana semangatnya ketika ada seorang sahabat pergi jauh-jauh dari Madinah ke Syam untuk tanya satu hadis. Benar nggak hadis ini dari Rasulullah? Benar nggak hadis ini kau dengar dari Rasulullah? Hanya satu hadis saja dia berbulan-bulan untuk pergi ke Syam. Semangat dia. Hendaknya kita juga ini semangat dalam belajar. Ya kita kan baru gini aja udah teler. Belum puasa ini teler ya, pergi jauh, waduh gimana nanti ini. Harus semangat ya. Harus semangat. Apalagi masih muda. Terus yang kedua adalah kita harus banyak memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa usaha kita ini tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Terus yang ketiga adalah tidak boleh malas. Tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas menelaah, tidak boleh malas mendengarkan kajian. Semua hal ini yang disebutkan dalam sudut belajar ini terangkum dalam sabda Nabi SAW, ihrish ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ihrish ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat, wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah ketika melakukan hal itu. Tidak boleh malas. Jadi ya, tidak boleh malas. Tidak boleh malas ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah ada prinsip guna. Hendaklah kita memprioritaskan, nomor yang keempat ya, memprioritaskan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena kita tahu bahwa ilmu itu ilmu yang manfaat itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu yang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran dan hadis, dan ilmu itu dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua adalah kemungkinan lain adalah ilmu itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika orang tidak mempelajarinya, nggak apa-apa juga. Gitu ya. Artinya, misalnya, itu yang untuk adab dan menuntut ilmu. Sebenarnya banyak, tapi karena waktu yang nggak ada. Untuk yang terakhir, kita akan memberikan sedikit nasihat yang mungkin sekitar 5 menit, kan sebelum zuhur ya. Yang pertama adalah, hendaklah kita seorang thalabul ilmi itu rajin dalam menuntut ilmu. Datang ke majelis taklim,
seperti kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan jalan menuntut ilmu yang paling singkat menuju surga itu adalah ke majelis ta'lim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk jalan menuju surga. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Hadis Arba'in, saya lupa namanya, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa jalan yang paling mudah untuk menuju surga adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, ke majelis ilmu. Terus yang kedua adalah hendaklah kita banyak membaca buku-buku, ya, mengoleksi buku, membacanya dan sebagainya. Kenapa ini didahulukan dari majelis ilmu daripada membaca buku? Sebabkan karena jangan aja baca buku aja, nggak mau pergi ke majelis taklim. Wah, apa yang disampaikan Ustadz itu sudah ada, saya sudah baca nih, ada banyak. Saya nggak usah majelis ilmu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena belajar otodidak itu. Orang yang tidak mau datang ke majelis taklim, baca buku-buku tapi tidak mau datang dalam majelis ilmu, atau istilahnya kita otodidak, itu salahnya lebih banyak daripada benar. Karena bisa jadi dia salah dalam memahaminya. Ada hal-hal yang dia tidak ketahui, atau dia salah dalam persepsi. Makanya disebutkan bahwa orang yang belajarnya, gurunya adalah kitab, tidak mau datang ke majelis taklim, membaca aja, maka kesalahannya lebih banyak daripada benar. Terus yang ketiga adalah nasihat menuntut ilmu adalah bahwa kita itu harus banyak bertanya pada sesuatu yang kita ketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang terkenal dengan ahli tafsir di bidang sahabat, ketika ditanya kenapa disebut dia faqih memahami Al-Quran, maka dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia itu lisanus su'al. Salah satunya dikatakan lisanus su'al, lisan yang selalu bertanya. Otomatis bertanya untuk tahu, bukan bertanya untuk menghindar dari kewajibannya. Seperti orang Yahudi itu, dia banyak bertanya tapi untuk menghindari kewajiban. Tapi yang maksud ini adalah banyak bertanya pada sesuatu yang kita memang ingin tahu tentang hal itu. Dan biasanya memang orang yang seperti ini nanti bagian-bagiannya pasti jadi ulama dia. Karena dia benar-benar dia belajar, dan dia tidak tahu dia bertanya. Kemudian yang keempat adalah bahwa bersama dengan ustadz atau ulama, ya, jangan belajar sendiri walaupun bukunya sudah banyak. Tidak boleh. Harus kita itu punya waktu untuk hadir dalam majelis ini. Paling tidak satu kali dalam sepekan. Kita harus punya waktu untuk datang ke majelis ilmu. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu. Ya, datang kepada ustadz yang kapabel di dalamnya. Kemudian sekarang jadi pertanyaan, sekarang banyak sekali kajian, saya bingung ini, apalagi bersamaan. Imanullah bareng dengan Al-Fauz, bareng dengan An-Nur. Saya mau pilih yang mana ini? Pilih yang bermanfaat bagi Anda pada saat itu. Saya ini nggak ngerti tentang tohara, ya dah, saya ikut aja, ada kajian tohara di sini. Saya sudah taharah tahun lalu, ini ada kajian tafsir, saya ikutin aja dah. Nah, seperti itu ya, manfaatnya. Nah, saya kira itu sekalian, rahimakumullah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memotivasi adik-adik sekalian, saudara sekalian, bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan bersemangat dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memang bermanfaat. Dan jika ada yang salah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari anak pribadi dan syaitan. Kita tutup ya pada sesi yang ini. Nanti kita lanjutkan ba'da zuhur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.